Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa kembali dengan Kabar Cilacap. Kabar Cilacap akan menceritakan sebuah kisah fiktif tentang asal mula Pulau Nusa Kambangan. Dengan versi yang berbeda, banyak sekali beredar cerita tentang asal mula Pulau Nusa Kambangan dengan berbagai versi. Kali ini Kabar Cilacap akan menyuguhkan kisah fiktif tentang asal mula Pulau Nusa Kambangan yang dipadukan dengan kisah Ki Ageng Tunggul Wulung dan asal mula Gunung Tugel serta Panembahan Tunggul Wulung. Ki Ageng Tunggul Wulung merupakan tokoh keturunan dari Kerajaan Majapahit. Konon ceritanya, Ki Ageng Tunggul Wulung pergi meninggalkan Kerajaan Majapahit saat pemerintahan Majapahit mulai surut. Tak hanya Ki Ageng Tunggul Wulung saja yang meninggalkan Kerajaan Majapahit, Pangeran dan Hulu Balang juga meninggalkan kerajaan. Ada yang menuju ke arah timur hingga Pulau Bali. Ada juga yang pergi menuju ke arah barat hingga ke Jawa Tengah ujung barat selatan. Ki Ageng Tunggul Wulung pergi ke arah barat. Ki Ageng Tunggul Wulung sejatinya adalah seorang senopati bernama Sabdojati Amongrogo. Mereka meninggalkan kerajaan dikarenakan banyak terjadi pertumpahan darah karena perebutan kekuasaan pada zaman itu. Ki Ageng Tunggul Wulung pergi menuju ke arah barat hingga tiba di sebuah gunung bernama Gunung Selok, tepatnya di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Ki Ageng Tunggul Wulung didampingi oleh istrinya bernama Raden Ayu Gadung Melati dan beberapa abdi setianya. Mereka kemudian menetap di sekitar Gunung Selok. Abdi setia Ki Ageng Tunggul membabat hutan di lereng Gunung Selok untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian. Di suatu malam, kejadian aneh menimpa Ki Ageng Tunggul Wulung beserta seluruh pengikutnya. Sebuah pusaran angin bercampur api meluluh lantakan pemukiman dan lahan pertanian yang baru dibuat. Pengikut setia Ki Ageng Tunggul Wulung beserta istrinya tergulung dan terbawa pusaran angin. Ki Ageng Tunggul Wulung hidup sendirian di Gunung Selok. Singkat cerita, Ki Ageng Tunggul Wulung bersemedi agar mendapatkan petunjuk biar bisa kembali berkumpul dengan istri dan semua pengikutnya di puncak Gunung Selok. Berhari-hari ia bersemedi namun tidak mendapatkan petunjuk. Karena kurang fokus dalam bersemedi, kaki Ki Ageng Tunggul Wulung tanpa sengaja menendang kotak pusaka yang ia bawa. Kotak pusaka terlempar ke laut. Kotak pusaka itu berisi benda-benda sakral. Ki Ageng Tunggul Wulung yang menyadari kejadian tersebut segera melakukan ritual untuk mengendalikan arus laut. Ia berhasil membuat kotak pusaka tersebut berhenti di tengah laut, namun kemudian kotak pusaka berubah menjadi sebuah pulau yang indah. Pulau itu mulai bergerak mengikuti arus ombak laut pantai selatan. Ki Ageng Tunggul Wulung khawatir jika pulau tersebut akan semakin menjauh terbawa arus ombak. Ia kemudian terbang mengikuti pulau tersebut. Pulau mengambang terbawa arus hingga ke bagian selatan Cilacap. Ki Ageng Tunggul Wulung memberi nama pulau tersebut dengan nama Pulau Nusa Kambangan, yang artinya pulau yang mengambang. Kemudian dengan kesaktiannya, Ki Ageng Tunggul Wulung mengikat pulau tersebut menggunakan rantai tak kasat mata. Ujung rantai diikatkan ke Pulau Nusa Kambangan, kemudian ia terbang ke arah gunung yang berada di Karangselem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Ia kemudian mengikatkan ujung rantai yang satunya, namun gunung tak mampu menahan beban Pulau Nusa Kambangan. Tak lama kemudian gunung tersebut patah, Jawa Tugel. Lantas Ki Ageng Tunggul Wulung memberi nama dengan nama Gunung Tugel, yang artinya sebuah gunung yang patah. Kemudian ia meneruskan perjalanan untuk mencari istri dan para pengikutnya yang terbawa pusaran angin bercampur dengan api. Dalam perjalanan, Ki Ageng Tunggul Wulung dihadang oleh seorang manusia berkepala harimau. Berhenti Kisanak. Hardik manusia berkepala harimau.
Kisanak siapa dan mau kemana? Tanya manusia berkepala harimau. Saya seorang pengembara yang sedang mencari istri dan murid. Saya yang terbawa pusaran angin. Ki Ageng Tunggul Wulung menjawab pertanyaan manusia berkepala harimau. Oh, Kisanak rupanya dalam kesusahan. Perkenalkan, saya Ki Sampar Angin, penguasa Gunung Beber. Ucap manusia berkepala harimau. Oh, Ki Sampar Angin, saya mohon maaf jika telah lancang berani menginjakan kaki saya di daerah kekuasaan Ki Sampar Angin. Tidak mengapa, Kisanak. Semoga murid dan istri Kisanak segera ditemukan. Silakan melanjutkan perjalanan Kisanak. Sesaat kemudian Ki Ageng Tunggul Wulung beranjak hendak meneruskan perjalanan mencari istri dan para pengikutnya, namun ia urung meninggalkan tempat. Ada apa, Kisanak? Kenapa Kisanak tidak jadi meneruskan perjalanan Kisanak? Ki Sampar Angin, kiranya Ki Sampar Angin berkenan membantu saya mencari istri dan para murid saya. Hahaha, Kisanak, saya sebenarnya ingin membantu, tapi dengan wujud saya yang seperti ini, hal mustahil bagi saya menemukan istri dan para murid Kisanak. Saya setiap kali bertemu dengan manusia, mereka lari ketakutan. Maafkan saya, Kisanak, saya tidak bisa membantu. Ki Sampar Angin, maafkan saya. Sekiranya apa yang terjadi sesungguhnya dengan Ki Sampar Angin. Baiklah, Kisanak, saya akan menceritakan apa yang telah menimpa diri saya. Kemudian Ki Sampar Angin menceritakan asal mulanya ia menjadi seorang manusia berkepala harimau. Ia berubah bentuk setelah mempelajari sebuah ilmu tingkat tinggi, yaitu ilmu kantong macan. Dengan ilmu itu, ia bisa berubah bentuk menjadi seekor harimau putih, namun yang berubah hanya bagian kepalanya saja. Oh, seperti itu, Ki Sampar Angin. Baiklah, saya akan membantu, tetapi maafkan kelancangan saya. Selanjutnya, tanpa basa-basi, Ki Ageng Tunggul Wulung menyerang Ki Sampar Angin. Ki Sampar Angin terkejut dan mencoba menghindar. Ki Sampar marah hingga taringnya keluar sepanjang 1 jengkal, kemudian seluruh tubuhnya berubah bentuk menjadi harimau putih seutuhnya. Ki Sampar Angin sadar bahwa tubuhnya telah berubah seutuhnya menjadi seekor harimau putih, namun amarahnya tak terbendung, ia pun menyerang balik Ki Ageng Tunggul. Perkelahian terjadi begitu sengit, Ki Ageng Tunggul Wulung melompat ke belakang dan berkata, Sadarlah, Ki Sampar Angin, lihat tubuhmu sekarang. Ucap Ki Ageng Tunggul Wulung. Ki Sampar Angin kemudian berhenti menyerang Ki Ageng Tunggul Wulung. Ia lantas menyadari bahwa dirinya telah berubah seutuhnya menjadi seekor harimau putih. Sadarlah, Ki Sampar Angin, hanya dengan cara seperti itu menyempurnakan ilmu yang kau pelajari. Ki Sampar Angin hanya bisa mengaum. Ia tak lagi bisa bicara. Aumannya keras menggelar hingga meruntuhkan tebing-tebing di tempat itu. Ia bingung bagaimana caranya ia berubah wujud ke asalnya. Ki Ageng Tunggul Wulung mengerti apa yang dirasakan oleh Ki Sampar Angin yang telah berubah menjadi seekor harimau putih. Ki Sampar Angin, ada satu cara agar Ki Sampar Angin berubah ke wujud asal. Caranya hanya satu. Cari seorang perempuan bernama Raden Ayu Gadung Melati. Nanti setelah menemukannya, ia tidak akan merasa takut. Biarkan ia menaiki punggungmu. Bawa ia kemari. Sesampai di sini, tubuhmu akan kembali seperti sedia kala. Mendengar hal tersebut, Ki Sampar Angin yang telah berubah seutuhnya menjadi seekor harimau putih berlari meninggalkan Ki Ageng Tunggul Wulung. Sambil menunggu kedatangan Ki Sampar Angin, Ki Ageng Tunggul Wulung melaksanakan tapa brata. Ia bersemedi di atas batu hitam, tepatnya di Dusun Beber. Menunggu lama namun Ki Sampar Angin tak pernah kembali. Ki Ageng Tunggul akhirnya moksa di dalam semedinya. Masyarakat setempat mengenalnya dengan petilasan Ki Ageng Tunggul Wulung. Hingga kini tempat tersebut diberi nama Tunggul Wulung, di mana daerah tersebut berada di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Sampai saat sekarang ini petilasan Ki Ageng Tunggul Wulung dikenal dengan sebutan Panembahan Tunggul Wulung. Tak hanya itu, nama Tunggul Wulung juga dijadikan nama sebuah bandara di daerah tersebut.
Demikian kisah fiktif asal mula Pulau Nusa Kambangan yang dipadukan dengan kisah Ki Ageng Tunggul Wulung dan asal mula Gunung Tugel Banyumas. Semoga sahabat Kabar Cilacap terhibur dengan kisah-kisah yang kami sajikan. Agar kami lebih bersemangat dalam membuat cerita-cerita semacam ini, hendaknya lah sahabat semua memberikan dukungan kepada kami dengan cara like, subscribe, dan share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.